Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini perkenalkan, nama saya Lia Sumiati. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan 4 tahun 2021. LPTK Universitas PGRI Adi Buana Surabaya, jurusan bimbingan dan konseling. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan uji kinerja di SMA Negeri 1 Siak Utama, yaitu pembelajaran daring dengan bersama siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Siak Utama. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Linda. Waalaikumsalam. Terima kasih ya, Nak Dewi sudah masuk ke room Zoom-nya Bu Linda. Iya Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Nah, tadi sebelum gabung Zoom Meet ini, Nak Dewi ngapain? Saya tadi belajar bahasa Indonesia Bu. Bagaimana dengan pelajarannya tadi? Sangat menyenangkan Bu. Baiklah, nampaknya Nak Dewi ada keperluan dengan Ibu. Iya Bu, ada yang ingin saya ceritakan dan diskusikan Bu. Ya, Nak Dewi, Ibu sangat senang sekali ya. Apakah Nak Dewi sudah pernah mengikuti konseling sebelumnya? Belum pernah Bu, baru sekarang ini saya mengikuti. Baiklah, sebaiknya Ibu jelaskan dulu ya tentang konseling individual itu adalah bantuan profesional yang diberikan konselor kepada konseli, yaitu Nak Dewi. Nah, agar Nak Dewi mampu memecahkan masalah atau problem yang sedang dihadapi Nak Dewi. Nah, konseling kelompok itu dilandasi asas-asas seperti ada asas kerahasiaan, kemudian asas kesukarelaan, dan asas keterbukaan. Nah, bagaimana Nak Dewi sudah paham? Begitu ya Bu, iya Bu, saya paham sekarang tentang konseling individual Bu. Nah, hari ini kita akan melaksanakan konseling individual secara daring ya, melalui Zoom meeting. Nah, Ibu mau tanya nih, kira-kira kamu butuh waktu berapa lama untuk konseling individual ini? Sekitar 45 menit Bu, karena setelah ini mungkin saya ada kegiatan lain Bu. Nah, dengan adanya waktu yang singkat ini, maka kita sebaiknya benar-benar memanfaatkan waktu yang ada. Nah, jika pada pertemuan pertama ini masalah Nak Dewi belum terselesaikan, maka kita adakan perjanjian untuk mengadakan pertemuan berikutnya ya. Iya Bu, saya setuju. Baik, sebelum kita memulai kegiatan, kita buka terlebih dahulu dengan berdoa ya. Nah, oke, baiklah, doa mulai. Berdoa selesai. Nah, semoga dibuka dengan doa ini, Allah senantiasa meridhoi kegiatan kita pada hari ini ya. Amin. Baiklah, Dewi tadi ingin menceritakan permasalahan yang sedang Nak Dewi hadapi. Nah, bisa Nak Dewi ceritakan ke Ibu apa Nak permasalahannya? Begini Bu, saya merasa deg-degan, takut kalau lihat ada orang-orang yang marah-marah Bu. Baik, kamu tadi bilang kamu merasa deg-degan dan takut melihat orang yang lagi marah-marah. Kenapa, Nak Dewi? Jadi begini Bu, misalnya di kelas ada teman yang dimarahi oleh guru gitu, saya langsung ketakutan, deg-degan gitu Bu.
Ya, coba kamu ceritakan kepada ibu bagaimana itu bisa terjadi atau sejak kapan nak itu terjadi? Begini, Bu, dulu saya baik-baik saja, tapi sejak bibi saya sudah sukses dan kaya, ia menjadi sombong dan berkuasa di keluarga kami, Bu. Ia mempunyai anak tunggal dan sangat dimanja, dan siapa saja yang membuat anaknya menangis pasti dimarahi habis-habisan. Dan saya selalu kena sasarannya, Bu, karena saya yang paling tua. Pernah suatu ketika kami bermain, tiba-tiba sepupu saya bertengkar dengan saudara yang lain. Dan saya yang dimarahi habis-habisan. Ini terjadi sering sekali, Bu. Jadi sejak itu, saya kalau ada orang yang marah-marah, gemetar dan ketakutan, Bu. Ya, ibu memahami nak perasaan nak Dewi sekarang. Nah, nampaknya nak Dewi sangat terganggu sekali dengan keadaan ini ya. Banget, Bu. Tadi nak Dewi bilang bahwa anak bibi nak Dewi itu tidak bisa dimarahi. Kalau dia menangis, bibi nak Dewi akan memarahi dan marahnya kepada nak Dewi ya. Lalu apa yang nak Dewi lakukan? Yang saya lakukan cuma bisa diam, Bu. Tidak berani ngomong. Saya takut, walaupun saya tidak bersalah. Tetapi saya tidak berani mengatakan apapun kepada bibi saya. Saya sangat tertekan, Bu. Bukan hanya itu saja, nilai saya di sekolah pun ikut menurun, Bu. Ibu merasakan nak apa yang nak Dewi rasakan sekarang. Nah, sekarang apakah nak Dewi pernah disakiti sama bibi nak Dewi atau misalnya dipukul? Tidak, Bu, belum pernah. Tetapi saya takut sekali, Bu, dengan bibi saya. Perasaan saya itu kalau jumpa dia selalu dimarah-marahin, Bu. Perasaan nak Dewi sekarang ketika berjumpa dengan bibi nak Dewi, nak Dewi sangat takut ya. Nah, lalu apa yang nak Dewi lakukan terhadap masalah nak Dewi ini? Yang saya lakukan sekarang, Bu, saya selalu mengalah, Bu, walaupun yang dilakukan adik sepupu saya itu salah. Tapi saya yang selalu disalahkan, saya cuma hanya bisa diam, Bu, karena adik sepupu saya dekatnya dengan saya, Bu. Wah, Nak Dewi punya hati yang baik ya. Nah, baiklah kalau begitu. Jadi, Nak Dewi sekarang sedang mengalami trauma ya akibat bibi Nak Dewi sering memarahi Nak Dewi. Nah, bagaimana perasaan Nak Dewi pada waktu itu? Ya, begitulah, Bu. Kadang saya merasa tidak nyaman, berada di rumah mau belajar takut terganggu. Rasanya kalau di rumah itu saya begitu serba salah, Bu. Ya, Ibu mengerti Nak apa yang perasaan Nak Dewi sekarang rasakan. Kemudian Nak Dewi tadi bercerita mengenai masalah tersebut ya. Nah, Nak Dewi merasa sedih, kemudian merasa takut sehingga akhirnya Nak Dewi hanya bisa diam. Kemudian sampai nilainya sempat menurun ya. Nah, dari semua itu apa yang terlintas di dalam pikiran Nak Dewi itu seperti apa, Nak? Iya, Bu, saya bingung, saya ingin pergi dari rumah saya. Dan saya ingin mencari ketenangan dari dalam diri saya, Bu. Saya ingin menghilangkan rasa takut dan cemas dalam diri saya, Bu. Terus nilai saya jangan lagi menurun, Bu. Nak Dewi sudah menyadari dan merasakan ya bahwa Nak Dewi saat ini mengalami masalah ketakutan atau kecemasan dalam diri Nak Dewi sampai menurunnya nilai belajar Nak Dewi ya. Iya, Bu, dan saya ingin sekali menyelesaikan masalah ini, Bu. Bagus ya, ini sebuah kemajuan yang sangat Ibu inginkan. Nah, oleh karena itu, saat ini sangat tepat bila kita mendiskusikan tujuan yang kita, capai ya dalam konseling ini. Iya, Bu, saya setuju.
tujuan konseling kita ini adalah untuk meningkatkan kemampuan Nak Dewi dalam mereduksi atau menurunkan intensitas ketegangan yang Nak Dewi rasakan. Nah, maksud Ibu adalah hasil konseling ini berupa bantuan agar Nak Dewi mampu menurunkan ketegangan akibat cemas yang Nak Dewi rasakan ya. Begitu ya, Bu. Lalu, saya harus bagaimana, Bu? Ibu ingin memilih beberapa teknik atau cara yang harus Nak Dewi pelajari bersama Ibu ya. Kita akan menggunakan teknik desensitisasi sistematik, yaitu teknik di mana kamu akan membayangkan keadaan atau kondisi yang membuat Nak Dewi cemas. Kemudian mulai dari yang Nak Dewi anggap masalah rendah, sedang, sampai keadaan yang paling tertinggi. Baik, Bu. Saya setuju dan tertarik untuk mempelajari teknik yang Ibu jelaskan tersebut, Bu. Baik, sebelum kita mulai ke tahap inti, kita refleksi dulu ya. Baik, sekarang kita mulai. Sekarang kamu tarik napas dalam-dalam, tahan di dada, keluarkan perlahan-lahan dari mulut. Sekarang mari kita mulai. Pejamkan mata kamu. Kemudian tetap melakukan relaksasi. Sekarang Ibu akan menyebutkan keadaan situasi yang teringan, sedang, hingga yang terberat. Jika kamu membayangkannya dan kamu merasakan tidak sanggup atau kamu tidak kuat, angkat tangan kamu. Ya, Bu, saya mengerti. Oke, sebelum kita mulai relaksasi, tarik napas dalam-dalam, tahan di dada, lepaskan perlahan-lahan dari mulut. Sekali lagi, tarik napas dalam-dalam, tahan di dada, lepaskan perlahan-lahan dari mulut. Bayangkan kamu sedang bermain dengan saudara atau sepupu kamu di ruangan. Kamu ada di ruangan itu juga. Kemudian sepupu kamu bertengkar dengan saudara yang lain dan dia menangis. Lalu Bibi menghampiri kalian. Sekarang Bibi Nak Dewi mulai berbicara dengan suara yang keras. Dan bayangkan raut wajahnya. Bu, saya ngeri membayangkannya. Oke, sekarang kamu buka mata kamu. Rileks, tarik napas dalam-dalam. Tahan di dada. Lepaskan perlahan-lahan dari mulut.
hingga kamu benar-benar rileks dan tenang. Sudah, Bu. Apa yang kamu rasakan, Nak? Saya ngeri, Bu. Awalnya biasa saja, tapi ketika saya mulai membayangkan bibi saya, berbicara dan membayangkan wajahnya, saya ngeri, Bu. Oke, kita pada tahap tenang dan rasa tidak sanggup. Nah, kita harus melakukan ini lagi ketika kamu sudah siap dan bisa melewati tahap akhir ya, yaitu tahap yang terberat. Bagaimana? Baik, Bu. Kita akan mempraktikkannya lagi. Bagaimana keadaanmu sekarang, Nak? Saya sedikit lebih baik, Bu, karena sudah menceritakan apa yang saya rasakan, Bu. Oke, sekarang kita mulai lagi. Rileks, tarik nafas dalam-dalam. Tahan di dada. Lepaskan berlahan-lahan dari mulut. Pejamkan mata kamu. Sekarang, bayangkan seseorang yang sedang marah sekali kepada anaknya dengan suara pelan karena tidak mau belajar. Nah, sekarang ada seseorang yang sedang memarahi anaknya dengan suara yang keras. Dan sekarang kamu berada dalam sebuah ruang keluarga. Di sana ada semua anggota keluarga termasuk ada bibi kamu. Kamu sedang bermain dengan saudara-saudara kamu. Tiba-tiba saudara kamu bertengkar dan anak bibi kamu menangis. Kemudian kamu yang disalahkan. Bibi kamu sangat marah sekali kepada kamu. Saya tidak sanggup, Bu. Oke, sekarang buka. Tahan di dada. Lepaskan perlahan-lahan dari mulut. Bagaimana perasaan, Nak? Deg-degan, Bu, tapi sudah lebih baik, Bu. Oke, rileks ya. Ini adalah sebuah proses. Tapi tidak seperti kemarin, Bu. Saya sekarang tidak begitu ketakutan. Bagus sekali, Nak Dewi. Ibu bangga dengarnya. Ini suatu kemajuan ya buat kamu. Bagaimana kita lanjutkan? Saya siap, Bu. Sekarang kamu rileks lagi ya. Tarik nafas dalam-dalam. Tahan di dada.
Keluarkan perlahan-lahan dari mulut. Sekarang, bayangkan wajah seseorang yang sedang marah sekali, bahkan akan memukul. Bayangkan raut wajahnya, tatapan matanya, dan suaranya yang sangat keras. Bu, saya tidak sanggup. Oke, buka matamu nak, rileks, tarik napas dalam-dalam, tahan di dada, lepaskan perlahan-lahan dari mulut. Ngeri, Bu. Kamu sudah berusaha, tinggal satu langkah lagi. Semua butuh perjuangan dan kamu sudah melakukannya. Ini suatu kemajuan yang cukup bagus buat kamu nak. Baik, Bu. Mari kita lanjutkan lagi. Saya sudah siap. Baik, kita mulai lagi ya. Bayangkan wajah seseorang yang sedang marah sekali, bahkan akan memukul. Bayangkan raut wajahnya, tatapan matanya, dan suaranya yang sangat keras. Sekarang buka mata kamu nak, rileks, tarik napas dalam-dalam, tahan di dada, keluarkan perlahan-lahan dari mulut. Saya sudah lebih baik, Bu. Bagus. Kamu berhasil melewatinya nak. Ibu bangga. Selamat Nak Dewi. Terima kasih, Bu. Saya senang sekali. Mic-nya dimatikan. Sama-sama ya. Nah, jadi kamu harus tetap semangat dan jangan cemas atau takut lagi ya kalau melihat seseorang yang dimarahi atau jika Bibi Nak Dewi memarahi Nak Dewi ya. Iya, Bu. Alhamdulillah ya, baik. Sekarang Ibu akan menampilkan video tentang mengatasi gangguan kecemasan seseorang. Breath exercise ini bisa digunakan sebagai obat penenang natural untuk sistem saraf. Fungsinya untuk membantu melawan anxiety dan stres, membantu produksi relaksasi secara maksimal. Kamu bisa gunakan teknik nafas ini di situasi yang membangkitkan emosi intens di diri kamu. Kamu bisa gunakan teknik nafas ini jika kamu mengalami stres, panik, atau anxiety. Biasanya, jika kita sedang dalam situasi ini, nafas kita menjadi lebih cepat dan detak jantung kita pun merasa lebih cepat, sehingga oksigen yang diterima di badan tidak sempurna. Jika kamu merasakan emosi yang intens di diri kamu, mungkin kamu juga merasakan sensasi di badan kamu, seperti dada terasa menyempit, beberapa bagian badan mungkin terasa panas, atau mungkin brain freeze, atau perutmu sakit. Biasanya untuk menghindari hal ini terjadi bisa menghabiskan banyak energi sehingga kamu merasa capek. Jadi kali ini saya mengajak kamu untuk relaksasi dan mengatur nafas agar badanmu tahu bahwa ia di situasi yang aman dan tidak harus terus melawan. Bahwa badanmu sekarang bisa rileks dan merasa nyaman. Oke,
Jadi dimanapun kamu sekarang, kamu bisa duduk di posisi yang tegak dengan kaki menjejak lantai, dan kamu bisa merasakan energi bumi, dan tutup mata kamu perlahan. Lalu kamu bisa ambil nafas yang dalam. Inhale, nafas panjang dan dalam melalui hidung, dan keluar, exhale melalui mulut. Inhale melalui hidung, exhale melalui mulut. Situasi yang tidak nyaman, kita sering sekali menahan nafas. Jadi mungkin kita tidak terbiasa untuk menarik nafas. Oke, setelah melihat video tadi, ketika Nak Dewi merasa takut dan cemas lagi, Nak Dewi dapat mempraktikkan menggunakan refleksi tersebut ya. Iya, Bu, sangat membantu sekali buat saya, Bu. Baik, sebelum Bu Linda akhiri nih, Bu Linda pengen tahu nih pemahaman baru apa yang Nak Dewi dapatkan nih dari kegiatan kita hari ini. Saya menjadi paham mengenai teknik desensasi sistematis ini, Bu. Dan saya sangat senang sekali, Bu, karena perasaan takut dan cemas dari dalam diri saya sudah mulai hilang, Bu. Ya, betul sekali. Lalu perasaan Nak Dewi sekarang apa? Bagaimana nih setelah melaksanakan kegiatan ini? Perasaannya itu seperti apa? Perasaan saya lebih menjadi tenang, Bu, dan nyaman, Bu. Saya sekarang sudah tidak cemas atau takut lagi. Sekarang sudah jauh berbeda dengan hari-hari yang sebelumnya, Bu. Mantap ya. Lalu rencana apa yang Nak Dewi lakukan? Seperti belajar yang rajin ya, agar nilainya tidak menurun lagi. Kemudian jangan diam lagi saat di dalam kelas. Iya, Bu. Oke, baik. Dari awal sampai akhir tadi kita banyak membahas banyak hal ya. Yang pertama, Nak Dewi merasa takut dan cemas akan dimarahi dan tidak bersemangat belajar sehingga nilai Nak Dewi menurun ya karena banyaknya diam di dalam kelas. Nah, namun Nak Dewi memutuskan menghilangkan kecemasan dan ketakutan dari dalam diri Nak Dewi karena kalau memendam perasaan itu Nak Dewi akan mengganggu konsentrasi belajar. Bagaimana? Apakah masih ada yang ingin Nak Dewi bicarakan lagi? Mungkin sepertinya tidak ada lagi, Bu. Oke, baik. Ibu akan mengirimkan ke WA Nak Dewi ya terkait link LKPD, lembar kepuasan dan evaluasi hasil terkait pelaksanaan konseling individual pada hari ini. Silahkan diisi ya. Iya, Bu. Sudah siap? Sudah, Bu. Baiklah. Pertemuan hari ini Ibu Linda akhiri ya. Ibu Linda senang sekali Nak Dewi bisa dengan cepat memahami. Semoga rencana yang kita buat tadi dijalankan benar-benar dengan membuahkan hasil yang maksimal ya. Amin.
Kita jumpa lagi ya di hari kesempatan yang lain. Bu Linda akan menanyakan apakah Nak Dewi sudah melakukan komitmen dari sudah melakukan komitmen tadi atau belum. Oke? Oke, Bu. Terima kasih, Bu. Baik, kita sudahi kegiatan ini ya. Alangkah baiknya kita berdoa kembali, berdoa dimulai, berdoa selesai. Alhamdulillah. Kan Nak Dewi ada yang ingin dibicarakan lagi atau mungkin sekedar curhat, Nak Dewi bisa jumpain Ibu ya. Ibu akan siap membantu Nak Dewi. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih kegiatan konseling individual pada hari ini kita sudahi sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Bila Bu Linda ada salah, Ibu minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.